Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini dibaca dari Yesaya pasal 55 ayat pertama sampai ayat 5. Begini firman Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Demikian pembacaan nats firman Tuhan. Dan saya menyapa saudara-saudari dalam Tuhan yang telah siap sedia mendengar firman Tuhan. Salam. Tuhan Yesus pasti memberkati. Tema firman Tuhan yang kita renungkan saat ini ialah dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seandainya kita ditawarkan sesuatu barang, kita ditawarkan barang HP misalnya. Ada orang yang menawarkan kita HP, satu orang menawarkan kita HP sebagai hadiah. Maksudnya ia memberi kita sebuah HP sebagai hadiahnya bagi kita. Atau ada satu orang lagi yang memberi kita HP tapi dibayar. Kira-kira Bapak Ibu saudara-saudari, jika ini ditawarkan kepada Bapak Ibu semua, pilih yang mana? Pilih yang hadiah atau pilih yang dibayar? Saya bisa menebak dalam hati dan pikiran saudara-saudari semua pasti memilih yang hadiah. Ya, pasti kita memilih yang memberi kita sebagai hadiah, karena itu gratis. Kita tidak mengeluarkan uang. Kita lebih memilih itu daripada memilih yang dibayar. Kita harus mengeluarkan uang, kita harus ada kerugian baru mendapatkannya. Sedangkan yang memberi kita sebagai hadiah, kita tidak berbuat apa-apa, kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak bayar apa-apa. Kita hanya tinggal menerima saja dan memakai HP tersebut. Itu yang lebih kita pilih. Tetapi saudara-saudara, di balik kita menerima hadiah, walaupun itu gratis, tetapi ada makna yang lebih dalam. Yaitu yang pertama, kita menerimanya gratis dan tidak mengeluarkan uang. Kita hanya menikmati saja, kita hanya tinggal memakai, menggunakannya saja. Itu yang pertama. Dan makna yang kedua adalah menghargai pemberi. Ketika kita menerima hadiahnya, itu sama artinya kita sudah menghargai dia yang memberi. Karena dia telah mempersiapkan
setulus hatinya mau menghadiahkan, memberi kepada kita. Pada saat kita menerima juga dengan tulus, maka ia merasa dihargai dan dihormati. Seperti itulah Allah menyerukan, menawarkan dan mengundang semua manusia untuk turut serta dalam keselamatan darinya. Ada keselamatan kehidupan, sesuatu yang telah disediakan oleh Tuhan. Dan ia menyerukan, mengundang semua orang untuk datang pada kehidupan itu. Untuk datang pada keselamatan yang telah ia sediakan itu. Saudara-saudari dalam Tuhan, Yesaya 55 ini yang kita baca tadi, ini merupakan suatu peringatan. Memperingatkan bangsa Yehuda untuk datang kembali kepada Tuhan dan mendengarkan Tuhan. Karena pada saat itu bangsa Yehuda sedang dalam pembuangan di Babel. Oleh karena pemberontakan mereka, oleh karena dosa mereka, Tuhan membiarkan mereka terbuang ke Babel. Tetapi Tuhan ingin menyelamatkan mereka kembali. Tuhan telah menyediakan sesuatu rencana yang sangat baik, yang sangat indah untuk membebaskan mereka. Tetapi dengan syarat mereka harus bertobat, berubah kembali pada rancangan Tuhan. Datang dan mendengarkan Tuhan merupakan undangan pertobatan bagi bangsa Yehuda, supaya mereka hidup sepenuhnya di dalam rancangan Tuhan, agar mereka mau menyambut pembebasan dari Tuhan. Mereka terbebas dari pembuangan di Babel. Allah telah menyediakan rencana yang baik. Allah telah menyiapkan pembebasan bagi mereka. Allah mau berkenan kepada mereka kembali, supaya mereka merasa kelegaan, merasa damai sejahtera, merasakan sukacita. Allah mau menghadiahkan itu kepada mereka. Itulah sebabnya Tuhan menyerukan kepada mereka melalui nabinya Yesaya untuk menyerukan kepada bangsa Yehuda supaya ada pertobatan, supaya mereka kembali pada rancangan Tuhan, supaya mereka kembali pada apa yang direncanakan Tuhan ini. Jangan mereka terus-menerus dalam dosa. Jangan mereka terus-menerus dalam keenakan hati mereka, semau mereka, hidup mereka saja. Hanya Tuhan yang dapat membebaskan umatnya dan membawa mereka kepada kehidupan. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain untuk terbebas dari perbudakan, untuk terbebas dari keterpurukan dan pembuangan selain daripada Allah sendiri. Tuhan mengundang bangsa Yehuda agar bertobat dalam kelelahan mereka. Di dalam kesulitan, mereka diminta datang. Yang diibaratkan, yang kita baca pada ayat yang pertama tadi. Hai semua orang yang haus, datang, mari minumlah. Hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terima gandum tanpa uang dan susu tanpa bayaran. Diibaratkan seperti makanan. Datanglah, kalian yang haus, kalian yang lapar, datanglah, ini ada, telah saya sediakan. Bagi yang tidak punya uang sekalipun, datanglah, terimalah gandum tanpa bayaran, terimalah susu tanpa uang bayaran. Itu ibarat kehidupan keselamatan, pembebasan sukacita yang telah disediakan Allah. Agar mereka meninggalkan dosa, agar mereka meninggalkan perbuatan jahat, meninggalkan sifat yang mengandalkan manusia, karena semua itu hanya sia-sia. Tetapi supaya mereka datang kepada Tuhan yang sesungguhnya, yang benar-benar memiliki hidup, yang mau memberi hidup bagi umatnya.
agar mereka datang dalam kasih Tuhan, supaya mereka kembali kepada rencana Tuhan. Dan jika mereka kembali, mereka mau menyesuaikan hati pikiran, percaya mereka pada rencana Tuhan, maka mereka akan hidup terbebas dari pembuangan, dan mereka kembali ke tempat tanah yang dijanjikan Allah bagi mereka. Dan mereka, di sanalah mereka akan menikmati hidup. Tuhan akan tinggal di tengah-tengah mereka. Allah menjadi pelindung bagi mereka, sehingga mereka merasakan damai sejahtera, kehidupan yang layak, kehidupan yang bebas. Mereka dapat bebas mencari kehidupan, mencari nafkah, dan banyak berkat-berkat Tuhan yang akan mereka rasakan. Jika mereka tetap dalam dosa, jika mereka tetap dalam perbuatan jahat mereka, dalam pemberontakan, itu artinya mereka telah membelanjakan uang terhadap sesuatu yang bukan roti. Mereka telah berusaha dengan jerih payah mereka, tetapi mereka gunakan pada sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak tepat pada sasaran. Mereka hanya menghabiskan tenaga, waktu, pikiran pada sesuatu yang sia-sia. Tuhan ingin mereka kembali kepadanya, supaya jerih lelah mereka. Mereka dapat menerima sesuatu yang menyenangkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, undangan ini juga diserukan bagi kita hingga saat ini. Bagi kita juga diserukan, diundang, supaya juga kita datang pada rencana Tuhan, pada rancangan Tuhan. Bagi kita yang haus, bagi kita yang lapar, supaya kita datang kepada Tuhan untuk makan, menerima gandum tanpa bayaran, menerima anggur dan susu tanpa uang bayaran. Kita jangan menghabiskan tenaga, pikiran kita, waktu kita hanya untuk sesuatu yang sia-sia. Kita menghabiskan waktu pada foya-foya. Kita sering mengandalkan diri kita sendiri. Kita mengandalkan pikiran kita sendiri. Kita anggap mampu. Itulah kehidupan yang sia-sia. Orang-orang zaman sekarang semakin melakukan kejahatan, perselingkuhan di mana-mana, pembunuhan, sensitif sekali. Begitu sedikit ada perselisihan dan langsung tikam menikam. Sedikit ada kegaduhan dan langsung berkelahi, saling bunuh-membunuh, saling membenci. Dunia sangat sensitif saat ini. Manusia lebih cenderung mengikuti keinginan hatinya. Manusia lebih memilih jalan hidupnya sendiri. Dan ia merasa sudah mendapatkan hidup. Manusia lebih menghabiskan waktu hanya untuk kebutuhan duniawi, kebutuhan tubuh. Tidak ada lagi waktu untuk Tuhan. Semua itu hanyalah sia-sia, hanya menghabiskan tenaga dan waktu sesuatu yang tidak berguna, yang tidak ada maknanya, yang dapat menyenangkan kehidupan. Saat ini kita diundang untuk kembali kepada Tuhan. Saat ini kita dipanggil, seruan bagi Tuhan agar kita datang. Kita mendengarkan Tuhan supaya kita memiliki hidup. Apalagi saudara-saudara, kita baru selesai merayakan Paskah. Mulai dari Jumat Agung sampai pada Paskah.
Jumat Agung kita mengingat kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Hanya demi dosa-dosa kita. Dan kemudian pada hari yang ketiga, hari Minggu, yang kita sebut hari Paskah, Ia bangkit dari antara orang mati untuk membawa kemenangan. Itu adalah keselamatan dan rancangan Tuhan yang mulia yang Ia sediakan bagi kita. Mari kita datang pada keselamatan itu. Kita maknai dalam kehidupan kita makna kematian dan kebangkitan Yesus ini. Kita jangan hanya merayakan. Kita jangan hanya mengingat, tetapi kita maknai lebih dalam kehidupan kita. Supaya kita meninggalkan dosa. Kita telah mati dalam dosa. Dosa telah mati. Manusia lama, kedagingan telah mati. Dengan kebangkitan Kristus kita telah bangkit sebagai orang baru. Kita telah bangkit sebagai orang yang telah ditebus. Hidup kita menjadi baru. Kita harus maknai seperti itu makna Paskah. Rencana Tuhan itu. Keselamatan dan kehidupan yang telah Tuhan sediakan itu. Yang bagaikan gandum. Yang bagaikan anggur dan susu. Yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita datang menerima itu. Orang-orang yang tidak datang pada undangan itu biasanya hanya orang tuli karena ia tidak mendengar. Orang lumpuh karena ia tidak bisa berjalan untuk datang. Atau orang yang sengaja mengeraskan hati. Sesungguhnya ia dengar tetapi ia abaikan, tidak peduli. Pura-pura tidak dengar. Ini orang-orang yang seperti ini yang sengaja mengeraskan hati. Lebih memilih hal-hal yang sulit. Ini sama artinya mempersulit diri sendiri. Sudah ada tawaran yang baik dari Tuhan. Sudah ada tawaran kehidupan dari Tuhan dan sengaja menolak. Ia memilih hidupnya berjalan sendiri. Ia sengaja memilih hidupnya pada duniawi yang menyulitkan dirinya. Itulah hidup yang sia-sia. Yang firman Tuhan katakan tadi, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan. Engkau hanya lelah. Engkau hanya menghabiskan tenaga. Tetapi engkau pakai bukan untuk kehidupan. Bukan untuk sukacita. Seperti itulah saudara-saudara yang tidak mendengar panggilan seruan Tuhan untuk datang mendapatkan kehidupan dan keselamatan itu. Jangan mempersulit diri sendiri saudara-saudara. Selagi Tuhan membuka kesempatan bagi kita. Selagi hati Tuhan berbaik hati. Memanggil kita untuk datang. Mendapatkan sesuatu hadiah darinya. Mari kita terima. Sebagai tanda bahwa kita juga menghargai dan menghormati. Memuliakan Tuhan bagi kita. Tuhan telah tulus dengan ikhlas, dengan rela memberi keselamatan dan kehidupan itu bagi kita. Mari kita hargai. Mari kita muliakan Tuhan dengan itu. Kita hormati Dia dengan menerimanya. Memberi hidup kita untuk Dialah yang mengatur kehidupan kita. Tuhanlah yang akan bertahta dalam hati dan pikiran kita. Dengarkanlah Tuhan saudara-saudara. Maka kita akan hidup baik di dunia ini. Dan terlebih-lebih sampai pada akhirnya. Yaitu sampai pada surganya yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Kita berdoa. Kami akan mengambil kesimpulan dalam hidup kami Tuhan. Kami akan datang kepadamu. Kami akan mendengar seruanmu. Kami akan datang pada undanganmu. Untuk datang kepadamu. Mendapatkan keselamatan. Sebagai hadiah yang Engkau berikan bagi kami tanpa kami bayar. Supaya kehidupan kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Amin.